Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Tabire fasal waddiharu ayyaqula ar-rajul li zaujatihi. Iki bahas masalah dihar. Dihar itu menyamakan seseorang istri kepada ibunya atau selain ibu yang penting mahram. Nah, disamakan itu ada kalane dengan unggunge. Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, dihar itu nantinya kalau sampai nantinya dilanggar bisa menyebabkan kafaroh. Wa diharu utawi sumpah dihar iku ayaku laiku yen to ngucap sapa ar-rajulu wong lanang. Ngucap mauli zaujatihi maring bojo wadone rajul. Ada seorang laki-laki yang mengucapkan kepada istrinya, anti alayya kadhri ummi. Anti bukan anta, karena yang diomongi ku istri. Anti utawi sira alayya ing atase ingsun iku kadhri ummi, iku tetep kaya gegere ibu ingsun. Ketika ada seorang suami yang menyamakan istrinya dengan mahram, mbuh iku mau disamakan dengan ibu suami atau disamakan dengan adiknya suami atau mbake suami, maka hukumnya bisa menjadi dihar. Jadi misalkan ada seorang suami mengucapkan, kamu ini mengucapkan kepada istri, kamu seperti punggungnya ibuku. Jadi istrinya itu disamakan dengan punggungnya ibu yang mana ibu itu mahram. Nah, itu namanya dihar. Nah, terkadang juga ada yang demikian menyamakan istri dengan ibu menyamakan istri dengan adik atau mbak suami ki mau. Nah, itu bisa juga disamakan dalam segi punggungnya atau misalkan disamakan dalam segi kaki atau tangan dan lain-lain. Itu dalam kitab-kitab ada yang mengatakan. Jadi dihar itu tidak hanya terjadi pada penyamaan punggungnya ibu, tapi bisa juga di anggota selainnya. Mulane faida kola mongko ing dalam nalikane ngucap sapa rajulah maring zaujah. Ngucap dalika mengkono-mengkono anti alayya kadhri ummi. Ketika ada seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah dihar demikian, walam yutbihu lan ora ngenotake sapa rajul hu ing dalik. Ora ngenotake bitolaki kelawan talak. Lah nek wis ngono piye jawabe ida sara mongko dadi sapa rajul. Dadi iku khabare sara aidan iku wong kang balik ning zaujah. Jadi artinya ketika nantinya ada seorang laki-laki yang mengucapkan dihar kepada istri, kamu istri seperti punggungnya ibumu, kamu istri seperti tangannya ibuku. Jadi menyamakan tangannya istri dengan tangannya ibu itu dihar bisa masuk. Nah, ketika sudah terjadi dihar, kok seorang suami tidak mentalak istrinya, maka berarti dia aidan, orang yang kembali kepada istrinya. Artinya ketika ada seseorang yang mengucapkan zihar, itu ada dua pilihan, milih talak pegat atau tidak ditalak, statusnya masih suami istri, tapi nantinya wajib bayar kafaroh. Walazimathu lan wajibhu ing rajul apa al kafaratu apa bayar kafaroh. Ada seorang suami yang mengucapkan dihar kepada istri, milih nalak istri atau milih tidak menalak tapi bayar kafaroh. Nah, mulane jangan bermain-main dengan lafadz dihar, karena terkadang dihar itu muncul mungkin karena seorang suami ki mau tidak bisa mengontrol pikirannya, jadi sampai dia ki mau terkadang mungkin karena saking seneng atau saking marahnya juga mungkin saja bisa mengucapkan. Nah, ketika sudah terjadi zihar seperti itu, dia niat zihar koyok ngono ki mau, maka pilihannya cuman dia mentalak istri, tidak usah bayar kafaroh, atau tidak mentalak tapi bayar kafaroh. Lah bayar kafaroh gimana? Wal kafaratu tawi bayar kafaroh iku itku raqabatin iku merdekakno budak, sifate raqabah mukminatin ingkang mukmin, salimatin
Jadi sifatnya raqabah mukminatin engkang iman salimatin engkang selamat minal uyubi saking pira-pira cacat al mudirrati engkang bahayani bil amali kelawan penggawean wal kasbilan bil amali kelawan wal kasbilan nyambut gawe. Ketika ada seseorang laki-laki yang mensumpah dihar kepada istri, maka ketika dia tidak mau mentalak istrinya, dia pengen masih statusnya suami istri, maka dia harus membayar kafaroh. Lah, kafaroh ya apa? Kafaroh pertama adalah memerdekakan budak perempuan yang iman. Jadi tidak budak perempuan kafir tidak, tapi budak perempuan yang iman dan selamat tidak cacat dari melakukan perkara-perkara nyambut gawe dan lain-lain. Jadi artinya budaknya normal, tidak cacat memang. Nah, ketika zaman sekarang sudah tidak ada budak, bagaimana? Bayar kafaroh gimana? Kalau tidak ada budak fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong sapa rajul fasyamu syara ini mongko wajib poso rong sasi. Sifate syara ini mutatabi'aini engkang nuli-nuli. Ketika nantinya zaman sekarang sudah tidak ada budak di Indonesia, bayar kafaroh bagaimana? Ya wes bayar kafaroh dengan melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan berturut-turut itu tidak boleh terputus. Kalau sampai 1 hari kok bolong puasane, maka mengulang dari awal lagi. Ya, seperti ini bayar kafaroh, bayar budak. Kalau memang tidak ada budak, melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Kui cuman mengucapkan anti alayya kadhri ummi. Dirimu seperti ibunya, seperti punggungnya ibuku. Jadi menyamakan istri dengan punggungnya ibu sing mahram, atau menyamakan dengan adiknya, atau menyamakan dengan mbaknya suami ki mau. Itu juga tidak boleh dalam Islam. Lah nek memang gak kuat poso piye? Failam yastati mongko lamun ora kuasa sapa rajul faid amusitina mongko wajib pos aweh mangan suida. Faid amusitina mongko wajib aweh mangan suida miskinan apane miskine. Lah setiap satu miskin bagaimana? Kullu miskinin utawi saben-saben wong miskin mudun iku sak mud. Ketika seorang suami yang sudah melakukan atau mengucapkan zihar, maka dia tidak mau mentalak, maka wajib membayar kafaroh. Bayar kafaroh merdekake budak. Atau misalkan kalau tidak ada budak di Indonesia, ya melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Nek enggak kuat piye, enggak kuat puasa. Nah, ya wes kalau gitu sing terakhir adalah memberikan makan 60 orang miskin. Setiap satu miskin itu 1 mud. Jadi 1 mud itu 6,7 on beras. Jadi di Indonesia sampean mencari 60 orang miskin, terus setiap satu miskin sampean beri 1 mud 6,7 on. Jadi 6,7 on beras sampean berikan kepada orang miskin. Ya, itu 60 orang miskin. Tinggal dikalikan nantinya. Wala yahillulan ora halal lil mudhahiri kedue wong kang sumpah zihar apa watuha apa wati zaujah jima zaujah hatta yukafira sehingga bayar kafarah sapa rajul sapa mudhahir. Ketika nantinya ada seorang suami yang sudah mengucapkan zihar tapi tidak mau mentalak istrine dan dia belum membayar kafarah, maka tidak halal melakukan jima kepada istrinya. Jadi ditunggu dulu sampai dia bayar kafarah, baru halal dia melakukan jima dengan istri. Iku nek gak mau nalak. Tapi nek dia mentalak istri, ya wes selesai gak bayar kafarah. Jadi tinggal pilih dia mentalak istri gak bayar kafarah atau enggak mentalak tapi bayar kafarah. Lah, ketika belum dibayarkan kafarah itu, maka seorang laki-laki belum halal menjima istrinya. Wong kafarah belum dibayar ki mau.
Makanya ketika hidup di masyarakat dalam berumah tangga, hati-hati dengan mulut, karena mulut itu terkadang bisa mengucapkan sumpah zihar yang menyebabkan bayar kafaroh atau nantinya harus mentalak seorang istri. Jadi pikirkan dulu ketika nantinya sampai mengucapkan kata-kata zihar, menyamakan istri dengan ibunya suami, menyamakan istri dengan adiknya suami, menyamakan istri dengan mbaknya suami atau mahramnya suami. Menyamakan dalam segi apa? Punggungnya ya bisa, menyamakan dalam segi tangannya ya juga bisa, atau kakinya. Dengan niatan zihar maka itu juga bermasalah dalam syariat kita. Makanya perlu ngaji sebelum berumah tangga supaya nantinya ketika berumah tangga tidak terjadi sumpah zihar.